Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 dengan anggota saya sendiri Yusti Aprilia dan rekan saya Yudi Govi Andrian. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai perkembangan pemikiran filsafat pendidikan periode modern dan kontemporer. Pertama-tama, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian filsafat pendidikan Islam. Menurut Muzayyin Arifin, filsafat pendidikan Islam pada hakikatnya adalah konsep berpikir tentang kependidikan yang bersumberkan atau berlandaskan ajaran-ajaran agama Islam tentang hakikat kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan, serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran agama Islam. Definisi ini memberikan kesan bahwa filsafat pendidikan Islam sama dengan filsafat pada umumnya, dalam arti bahwa filsafat pendidikan Islam mengkaji tentang berbagai masalah yang ada hubungannya dengan pendidikan, seperti manusia sebagai subjek dan objek pendidikan, kurikulum, metode, lingkungan, guru, dan sebagainya. Bedanya filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan pada umumnya hanya pada filsafat pendidikan Islam itu semua masalah kependidikan tersebut selalu didasarkan pada ajaran Islam yang bersumberkan Al-Quran dan hadis. Dengan kata lain, bahwa kata Islam yang mengiringi kata filsafat pendidikan itu menjadi sifat, yakni sifat dari filsafat pendidikan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah perkembangan filsafat pendidikan Islam pada era modern. Filsafat Islam modern mulai berkembang sejak abad ke-19, tepatnya antara tahun 1850 sampai 1914. Ketika munculnya kebangkitan atau Renaissance Islam. Inti dari kebangkitan ini adalah upaya mengejar ketertinggalan Islam dari kemajuan peradaban Eropa. Kesadaran ini dimulai Syria, kemudian berkembang di Mesir. Kemajuan peradaban Eropa membuka mata umat Islam untuk merevitalisasi khazanah pemikiran Islam klasik, termasuk filsafat. Kesadaran akan ketertinggalan tersebut tampak terefleksikan dari berbagai tawaran pembaruan yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh Islam, seperti contohnya Jamail ad-Din al-Afghani dan Muhammad Abduh. Itu menyatakan bahwa ajaran Islam pada dasarnya bersifat rasional, sehingga ajaran Islam tetap relevan di dunia modern dalam menghadapi pemikiran dan kemajuan teknik barat. Kemudian ada tipologi tren-tren modern dalam pemikiran filsafat Islam modern. Tren-tren modern dalam pemikiran filsafat Islam berdasarkan tipologi bisa dibedakan menjadi 4 kelompok filsafat Islam dengan kecenderungan titik tolak pemikiran dominan yang mendasarinya. Tentu saja tipologi memiliki sisi pertimbangan tertentu yang sifatnya relatif dalam perkembangan, bahwa aspek yang dipertimbangkan adalah aspek yang dominan. Padahal latar belakang pemikiran filsafat yang berpengaruh kepada tokoh-tokoh filsafat bisa jadi beragam. Relativitas itu juga berkaitan dengan penilaian terhadap seorang pemikir sebagai filosof atau bukan. Yang pertama, filosof-filosof muslim berhaluan islamis, yaitu filosof-filosof muslim yang mengemukakan pemikiran rasional dengan berbasis teks atau nas sebagai sumber inspirasi atau titik tolak. Nah, ini para filosofnya ada banyak. Contohnya itu ada Abbas Mahmud al-Aqad. Yang kedua, ada filosof-filosof muslim berhaluan Marxisme. Tokohnya salah satunya ada Muhammad Imaroh.
Yang ketiga, filosof-filosof muslim berhaluan materialisme. Salah satu contohnya ada Qasim Amin. Dan yang terakhir, ada filosof-filosof muslim berhaluan skolastik. Contohnya ada Syekh Muhammad Naqib Al-Attas. Di samping nama-nama yang saya sebutkan tadi, terdapat nama-nama lain yang masuk kategori filosof-filosof muslim modern. Di samping karena merupakan reaksi terhadap barat, di mana pemikiran yang muncul bersifat pasif, dengan hanya menggali khazanah pemikiran Islam klasik, pemikiran yang muncul juga bersifat aktif, dengan mencairkan keselarasan atau melakukan sintetis antara pemikiran barat dan pemikiran Islam, sehingga pemikiran filsafat Islam modern dipengaruhi oleh filsafat barat. Pada era modern, di barat telah berkembang tren-tren pemikiran filsafat. Yang pertama ada filsafat Inggris Amerika yang dominan dengan positivisme. Yang kedua ada filsafat Prancis yang dominan dengan fenomenologi, eksistensialisme, strukturalisme, dan post-strukturalisme atau postmodernisme. Dan yang ketiga ada filsafat Jerman yang dominan dengan tradisi neo-hegelianisme dan penafsiran baru atas Hegel Marx melalui aliran Frankfurt. Selanjutnya, perkembangan kajian filsafat di Indonesia. Perkembangan pengkajian filsafat di Indonesia itu memasuki momentum penting ketika pada tahun 1970-an Harun Nasution menulis beberapa buku penting, yaitu Falsafat dan Mistisisme dalam Islam, dan Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Filsafat Islam secara intensif mulai diajarkan di IAIN Syarif Hidayatullah, meski jurusan akidah filsafat dibuka pada tahun 1982. Buku pertama diterbitkan pertama kali pada tahun 1973, dan buku ini menguraikan kontak pertama dunia Islam dengan sains dan filsafat Yunani dan pemikiran filsafat Islam dari Al-Kindi hingga Ibnu Rushd. Kemudian selanjutnya perkembangan filsafat pada filsafat pendidikan Islam era kontemporer. Era kontemporer itu artinya adalah kekinian, modern, atau sesuatu yang sama dengan kondisi saat ini. Era kontemporer mencerminkan sebuah kejadian yang benar-benar terjadi saat ini, bukan masa lalu. Yang benar-benar terjadi saat ini. Era kontemporer menggambarkan waktu yang sama dengan saat ini. Pendidikan Islam di era kontemporer adalah keadaan pendidikan Islam saat ini yang modern dan terbarukan sesuai dengan tuntutan zaman. Gagasan pembaruan pendidikan Islam adalah keniscayaan yang tidak dapat dianggap sederhana, karena modernisasi pendidikan Islam tidak akan berjalan dengan baik jika kita terlena atas kejayaan masa lalu dan tidak mempersiapkan diri dalam menghadapi tuntutan zaman di era kontemporer. Keinginan untuk mengembalikan bendera kejayaan hanya omong kosong jika kita tidak berikhtiar mencari jalan terbaik dalam menyelesaikan seluruh problematika pendidikan Islam. Materi selanjutnya adalah pokok-pokok pembaharuan pemikiran Muhammad Abduh dan relevansinya dengan manajemen pendidikan Islam di era kontemporer. Materi tersebut akan dijelaskan dengan rekan saya. Kepada Yudi Goviandrian dipersilahkan. Baiklah, di sini saya Yudi Goviandrian, NPM 1911100237. Di sini saya akan menjelaskan tentang pokok-pokok pembaharuan pemikiran Muhammad
Abduh dan relevansinya dengan manajemen pendidikan Islam di era kontemporer. Perlu ditegaskan bahwa menurut Muhammad Abduh, konsep manajemen dan pendidikan Islam tidak cukup hanya dengan mengembalikannya kepada ajaran aslinya, tetapi perlu disesuaikan dengan keadaan modern sekarang. Nah, penyesuaian itu menurut Muhammad Abduh menunjukkan bahwa ajaran Islam dapat dibagi kepada dua kategori, yaitu yang pertama ibadat dan muamalah. Artinya, dalam aspek ibadah kita harus bertaklid kepada ulama, namun dalam aspek muamalah kita harus berijtihad dengan menyesuaikan kebutuhan umat Islam, khususnya dalam konsep manajemen pendidikan Islam. Dalam konteks masa kini, intelektual muslim banyak yang salah dalam merepresentasikan makna kembali ke Al-Quran. Kesan yang timbul adalah sebatas jargon-jargon yang dangkal, tapi tidak tahu makna hakikat dari yang dimaksud. Media sosial dimeriahkan dengan ajaran kembali ke Al-Quran, namun mereka bingung tafsir Al-Quran yang benar. Begitupun lambang pendidikan Islam ikut meramaikan ajakan kembali ke Al-Quran, namun melalui mimbar akademik. Sehingga pada akhirnya mereka memaksakan kebenaran kelompok tertentu dan menyalahkan kelompok lain, yang pada akhirnya memunculkan perpecahan. Padahal kembali ke Al-Quran menurut Muhammad Abduh adalah melihat konteks ayat dan disesuaikan dengan keadaan saat ini dengan landasan ilmu, bukan untuk kepentingan tertentu. Muhammad Abduh sangat menentang sikap taklid kepada ulama. Menurutnya, taklid tidak perlu dipertahankan, bahkan mesti diperangi. Karena taklid inilah yang membuat umat Islam berada dalam kemunduran dan tidak dapat maju. Muhammad Abduh dengan keras mengkritik ulama-ulama yang menimbulkan paham taklid. Menurutnya, sikap ulama ini membuat umat Islam berhenti berpikir dan membuat akal umat Islam berkarat. Taklid ini menghambat perkembangan bahasa Arab, perkembangan susunan masyarakat Islam, syariat, sistem pendidikan, dan lain sebagainya. Ditinjau dari aspek filosofis historis, setidaknya ada 4 gagasan pemikiran pembaharuan Muhammad Abduh yang relevan dengan kebutuhan manajemen pendidikan Islam di era kontemporer. Yang pertama, pendidikan dikotomis. Muhammad Abduh berpendapat bahwa kewajiban belajar itu tidak hanya mempelajari buku-buku klasik berbahasa Arab yang berisi dogma ilmu kalam untuk membela Islam. Akan tetapi, kewajiban belajar juga terletak pada mempelajari sains modern serta sejarah dan agama Eropa, agar diketahui sebab-sebab kemajuan yang telah mereka capai. Hal ini sejalan dengan semangat pembaharuan lembaga pendidikan Islam saat ini. Sekolah-sekolah Islam menyadari bahwa ilmu agama harus diikhtiarkan dengan ilmu dunia, begitupun sebaliknya. Ilmu pengetahuan harus diberi pengetahuan agama sehingga pengetahuan tidak kosong dengan nilai-nilai ketuhanan. Sebagai langkah awal dalam menghadapi manajemen pendidikan dikotomis, Muhammad Abduh menyarankan untuk memasukkan mata pelajaran logika bagi siswa dan mata kuliah filsafat bagi mahasiswa, agar memiliki dasar logika yang jelas sehingga ketika turun di dunia kerja akan memiliki semangat pembaharuan menuju lebih baik. Dalam periode awal, gagasan pembaharuan Muhammad Abduh tidak berjalan mulus karena pengaruh ulama dan sarjana muslim yang bersikukuh dengan tradisi keilmuan Islam. Menurut mereka, Islam sudah final
atau Islam sudah final, maka jangan mengotak-ngatik ajaran Islam kecuali kita semua akan celaka. Sehingga gagasan pembaruan pada hakikatnya pasang surut tergantung respon masyarakat dan latar belakang pendidikan umat Islam saat itu. Bagi mereka yang mengenyam pendidikan barat, mereka menelaah secara penuh gagasan pembaruan tanpa ada filter dari dunia barat, sehingga terjadi kemiskinan akidah. Bagi sarjana agama, mereka menolak gagasan pembaruan yang bersumber dari barat, sehingga umat tertinggal jauh dari hal-hal ilmu dan teknologi. Kedua, sistem pendidikan Islam. Yang kedua yaitu sistem pendidikan Islam. Pendidikan menurut Muhammad Abduh bertujuan untuk mendidik akal dan jiwa serta menyampaikannya kepada batas-batas yang memungkinkan seseorang mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun akhirat nanti. Sistem pendidikan Islam mengisyaratkan bahwa tujuan pendidikan yang diinginkan Muhammad Abduh adalah tujuan yang sangat luas, yakni mencakup aspek kognitif dan aspek spiritual. Dengan tujuan yang demikian pula, ia menginginkan terbentuknya pribadi yang mempunyai struktur jiwa yang seimbang, yang tidak hanya menekankan perkembangan akal, tapi juga perkembangan moral dan spiritual. Tujuan demikian dijabarkan oleh Muhammad Abduh dalam bentuk kurikulum tingkat sekolah yang sebagaimana berikut. Pada yang pertama, sekolah dasar. Kurikulum untuk tingkat sekolah dasar menurut Muhammad Abduh haruslah meliputi membaca, menulis, berhitung sampai dengan tingkat tertentu, serta pelajaran agama dengan materi akidah versi al-sunnah wal jamaah, fikih, akhlak yang berkaitan dengan halal dan haram, perbuatan-perbuatan bid'ah serta bahayanya dalam masyarakat. Pelajaran akhlak mencakup perbuatan dan sikap-sikap yang baik dan buruk. Selain itu perlu juga diajarkan tentang sejarah yang mencakup sejarah Nabi dan para sahabat. Akhlak yang di dalamnya terdapat akhlak-akhlak mereka yang mulia serta jasa mereka terhadap agama. Selain itu diperkenalkan juga sebab-sebab Islam dapat berkuasa dalam waktu yang relatif singkat. Pada tingkat menengah, kurikulum pada tingkat menengah meliputi mantiq atau logika dan dasar-dasar penalaran akidah yang dikemukakan dengan pembuktian akal dan dalil-dalil yang pasti. Nah, pada tingkat ini pelajaran yang diberikan belum menjangkau perbedaan pendapat. Di samping itu, dijelaskan fungsi akidah dalam kehidupan. Selanjutnya, fikih dan akhlak. Nah, pada tingkat ini, pelajaran fikih dan akhlak hanya memperluas bahan yang diberikan pada tingkat dasar, atau bisa dikatakan memperluas pelajaran dari tingkat sekolah dasar yang cuman misalnya sedikit, terus materinya tentang fikih dan akhlak dikembangkan lagi pada tingkat menengah. Pelajaran lebih ditekankan pada sebab, kegunaan dan pengaruh, terutama pada masalah akhlak. Pada tingkat atas atau yang ketiga, yaitu pada tingkat atas, pelajaran agama di tingkat ini adalah untuk golongan mereka yang akan menjadi pendidik, yang disebutnya sebagai golongan yang arif atau urafa al-ummah. Pelajaran yang diberikan kepada mereka mencakup tafsir, hadis, bahasa Arab dengan segala cabangnya, dan akhlak dengan pembahasan yang terinci sebagaimana yang diuraikan oleh Al-Ghazali dalam kitab Ihya
ulul aldin dan usnul serta pelajaran usnul fikih dan sejarah yang termaksud di dalamnya seperti sejarah Nabi dan sahabat yang diuraikan secara rinci. Ketiga yaitu mode pengajaran. Dalam bidang mode pengajaran, ia pun membawa cara baru dalam dunia. Nah, yang dimaksud ia pun ini adalah Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ini membawa cara baru dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan saat itu. Ia mengkritik dengan tajam penerapan metode hafalan tanpa pengertian yang umumnya dipraktekkan di sekolah-sekolah saat itu, terutama sekolah agama. Abduh tidak menjelaskan dalam tulisannya metode apa yang sebaiknya diterapkan, tetapi dari apa yang dipraktekannya ketika ia mengajar di Al-Azhar, tampaknya bahwa ia menerapkan metode diskusi untuk memberi pengertian yang mendalam pada muridnya. Abduh menekankan pentingnya pemberian pengertian dalam setiap pengajaran yang diberikan. Abduh memperingatkan para pendidik untuk tidak mengajar murid dengan metode menghafal, karena metode demikian hanya akan merusak daya nalar seperti yang dialaminya ketika belajar di sekolah di Masjid Ahmadi di Tanta. Konsep pendekatan pengajaran berbasis nalar sangat relevan jika diterapkan pada anak didik saat ini. Bagi mereka, menghafal rumus dan konsep yang rumit menyebabkan daya kreatif berkurang. Apalagi dalam era kontemporer, konsep dan gagasan rumit mudah mereka pahami hanya dengan sekali tekan tombol gadget mereka. Sehingga yang dibutuhkan sekarang adalah konsep pengajaran yang menitik beratkan kemampuan analisis kritik terhadap semua informasi yang telah didapat. Bagi siswa di era kontemporer, yang terpenting adalah dapat mengerti apa yang dipelajarinya, sehingga berbekas dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari atau mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Siswa harus diberikan panggung kebebasan intelektual sehingga siswa dapat mendapat ilmu yang lebih dalam dan dapat mengembangkannya. Salah satu contohnya adalah bahasa Arab. Bahasa Arab selama ini menjadi bahan baku tanpa pengembangan, sehingga oleh Muhammad Abduh dikembangkan dengan jalan menerjemahkan teks-teks pengetahuan modern ke dalam bahasa Arab, terutama istilah-istilah yang baru muncul yang mungkin tidak ditemukan pada kosakata bahasa Arab. Yang keempat, guru dan kesejahteraan. Di antara perubahan yang ia tawarkan selain membuka fakultas kedokteran dan farmasi dan alasan pentingnya kesehatan dan lingkungan yang sehat, Abduh menawarkan kenaikan gaji para guru dan diperoleh secara reguler, serta sebelumnya diperoleh secara tidak menentu, bahkan terkadang tidak diperoleh sama sekali. Gagasan ini tentu pada mulanya diprotes oleh para guru dan ulama lainnya, termasuk dari kalangan mahasiswa. Menurut mereka akan mengurangi niat tulus dalam mengajar atau memberikan ilmu agama karena terpapar oleh keinginan dan syahwat duniawi. Namun Muhammad Abduh bersikukuh akan memperjuangkan ini karena kebutuhan duniawi sangat penting untuk membekali perjuangan di alam bumi. Hasilnya pun terlihat. Para mahasiswa mulai semangat masuk kuliah dengan mengikuti ujian. Dalam konteks saat ini, masih banyak sekolah yang harus menaikkan gaji gurunya dengan upah kecil. Dalam konteks ini,
Masih banyak sekolah yang harus menggaji gurunya dengan upah kecil, bahkan tidak pantas dikatakan sebuah gaji. Kesadaran dalam memakmurkan kehidupan guru hakikatnya sudah ada, namun kekurangan sumber dana dan mengandalkan SPP siswa menyebabkan keterbatasan pembiayaan sekolah, tidak terkecuali gaji guru. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.